Segala puji bagi Allah, Rob semesta alam. Solawat dan salam kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, keluarga, para sahabat dan orang-orang yang meniti jalan mereka hingga akhir zaman. Jalan kebenaran yang akan menyampaikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala hakikat hanya satu. Allah berfirman, yang artinya, dan bahwa yang kami perintahkan ini adalah jalanku yang lurus, maka ikutilah dia, dan janganlah kamu mengikuti jalan-jalan yang lain karena jalan-jalan itu mencerai-beraikan kamu dari jalannya. Yang demikian itu diperintahkan Allah kepadamu agar kamu bertakwa. Quran Surat Al-An'am ayat 153. Ibnu Katsir rahimahullah berkata, Allah menyebutkan kata, sabil, jalannya, dengan bentuk tunggal, karena kebenaran hanyalah satu. Oleh karena itu, Allah menyebut jalan lain, dengan bentuk jamak jalan-jalan, karena bercabang dan berpencar, seperti firman Allah, yang artinya, Allah pelindung orang-orang beriman. Dia mengeluarkan mereka dari kegelapan-kegelapan kekafiran, kepada cahaya iman. Dan orang-orang yang kafir, pelindung-pelindungnya ialah Saitan yang mengeluarkan mereka dari cahaya kepada kegelapan-kegelapan. Mereka itu adalah penghuni neraka. Mereka kekal di dalamnya. Quran Surat Al-Baqarah ayat 257. Semakna dengan penjelasan Ibnu Katsir ini diucapkan oleh Ibnul Qayyim. Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam membuat garis di hadapan kami sebuah garis lalu beliau Shallallahu Alaihi Wasallam berkata, ini adalah jalan Allah. Lalu beliau Shallallahu Alaihi Wasallam membuat garis-garis di kanan kirinya kemudian berkata, ini adalah jalan-jalan lain, di mana di setiap jalan ada Saitan yang menyeru kepadanya. Kemudian beliau membaca ayat, yang artinya, dan bahwa, yang kami perintahkan ini adalah jalanku yang lurus, maka ikutilah dia dan janganlah kamu mengikuti jalan-jalan yang lain sehingga mencerai-beraikan kalian dari jalan Allah. Quran Surat Al-An'am ayat 153. Ibnul Qayyim rahimahullah berkata, hal ini karena jalan yang menyampaikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala hanya satu, yaitu sebab Allah Subhanahu wa Ta'ala mengutus para rasulnya dan Allah turunkan kitab-kitabnya. Tidaklah seorang pun akan sampai kepadanya kecuali melalui jalan ini. Seandainya semua manusia datang dari segala jalan dan minta dibukakan semua pintunya, maka semua jalan itu tertutup dan semua pintu itu terkunci kecuali melalui jalan ini. Sesungguhnya jalan itu berhubungan dengan Allah dan akan menyampaikan kepadanya. Asy-Syatibi rahimahullah berkata, ayat di atas adalah nas yang tegas pada permasalahan kita. Sesungguhnya jalan kebenaran itu hanya satu, tidak menghendaki adanya keberagaman, berbeda dengan jalan yang bermacam-macam. Beliau rahimahullah juga berkata, Allah Subhanahu wa Ta'ala menerangkan bahwa jalan al-haq hanyalah satu yang bersifat umum di dalam syariat, baik secara global maupun terinci. Sementara itu, ayat-ayat yang mencela perbedaan serta memerintahkan untuk kembali kepada syariat demikian banyak. Semuanya, secara pasti menunjukkan bahwa tidak ada pertentangan di dalam syariat ini, bahkan sumbernya hanya satu dan sepakat. Jadi, adanya ayat-ayat yang mencela berpecah belah itu memperkuat bahwa al-haq kebenaran hanyalah satu. Allah Subhanahu wa Ta'ala juga berfirman, yang artinya, mereka itulah golongan Allah. Ketahuilah, sesungguhnya golongan Allah itu golongan yang beruntung. Quran Surat Al-Mujadilah ayat 22. Dan barang siapa mengambil Allah, Rasul-Nya, dan orang-orang yang beriman menjadi penolongnya, maka sesungguhnya pengikut agama Allah itulah yang pasti menang. Quran Surat Al-Maidah ayat 56. Pada dua ayat dan Surat Al-Baqarah ayat 257 di atas, Allah Subhanahu wa Ta'ala menetapkan keberuntungan dan keselamatan hanya untuk satu golongan. Demikian pula firman-Nya, yang artinya, segala puji bagi Allah yang telah menciptakan langit dan bumi, dan mengadakan gelap dan terang, namun orang-orang yang kafir mempersekutukan sesuatu dengan Rabb mereka. Quran Surat Al-An'am ayat 1. Penyebutan An-Nur dengan lafadz mufrad bentuk tunggal, menguatkan bahwa kebenaran hanyalah satu. Jadi, penyebutan Hizb golongan, Sabil jalan, dan An-Nur cahaya, dengan bentuk mufrad tunggal, menekankan bahwa jalan al-haq hanyalah satu sebagaimana perkataan Ibnu Katsir rahimahullah di atas. Allah Subhanahu wa Ta'ala juga berfirman,
yang artinya, maka, zat yang demikian itulah Allah, Rabb kamu yang sebenarnya, maka tidak ada sesudah kebenaran itu, melainkan kesesatan. Maka bagaimanakah kamu dipalingkan, dari kebenaran? Quran Surat Yunus ayat 32. Al-Qurtubi rahimahullah mengatakan bahwa ulama kami berkata, ayat ini memutuskan bahwa antara kebenaran dan kebatilan tidak ada kedudukan yang ketiga, yaitu masalah tauhid. Demikian pula dalam masalah yang serupa, yaitu masalah prinsip yang kebenaran itu hanya ada pada satu pihak. Dalam sebuah hadits dari Sauban, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, yang artinya, akan ada sekelompok dari umatku selalu menang di atas kebenaran, tidak bermudarat terhadap mereka orang yang meremehkan mereka hingga datangnya keputusan Allah. Sementara mereka tetap dalam keadaan demikian. Dari Auf bin Malik, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, yang artinya, Yahudi berpecah menjadi 71 golongan. Satu berada di surga dan 70 di neraka. Nasrani telah berpecah menjadi 72 golongan, 71 berada di neraka dan 1 di surga. Demi yang jiwa Muhammad ada di tangannya, sungguh umatku akan berpecah menjadi 73 golongan, 1 berada di surga dan 72 di neraka. Para sahabat bertanya, siapa mereka wahai Rasulullah? Beliau menjawab, Al-Jamaah. Dalam hadits lain, dari Abdullah bin Amr radhiyallahu anhuma, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, mereka adalah siapa saja yang seperti apa yang aku dan para sahabatku berada di atasnya. Asy-Syatibi rahimahullah berkata, sabda beliau, kecuali hanya satu, memberikan pengertian dengan tegas bahwa kebenaran hanya satu dan tidak berbilang. Seandainya kebenaran itu banyak beragam kelompok, tentu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak berkata, kecuali hanya satu. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, yang artinya, sesungguhnya agama yang diridai oleh Allah adalah Islam. Quran Surat Ali, Imran ayat 19. Dan barang siapa mencari agama selain Islam, tidak akan diterima dan dia di akhirat termasuk orang-orang yang merugi. Quran Surat Ali, Imran ayat 85. Dengan demikian, prinsip ini membabat abis teologi pluralis dan gagasan bahwa kebenaran itu nisbi, seperti yang dikatakan Jil dan para pengikutnya. Sebab, konsekuensi dari pendapat mereka itu adalah bahwa al-haq kebenaran tidak hanya satu dan bahwa perpecahan tidak salah atau tercela, justru benar atau terpuji. Jika demikian, gugurlah prinsip amar ma'ruf nahi munkar. Sungguh, ini merupakan pendapat yang menyelisihi kesepakatan orang berakal, terlebih lagi orang yang berilmu. Selain itu, juga menyelisihi dalil Al-Quran dan Al-Hadits. Semoga solawat dan salam selalu terlimpah atas hamba Rasul-Nya, Muhammad, keluarga, beserta para sahabatnya.